Jadi saya ingin teman-teman bisa melihat secara global bagaimana tata cara melakukan proses pemilihan penyedia dengan metode apapun, dalam artian mau e-purchasing, mau pengadaan langsung, mau penunjukan langsung, mau tender atau seleksi atau tanda cepat dari sisi pemilihan penyedia, mau dengan cara kualifikasi apapun pra atau pasca ya, mau dengan metode pemasukan apapun, satu file, dua file, dua tahap, ataupun metode evaluasi apapun. Nah, sebetulnya konsep penjadwalan ataupun konsep tahapan dalam pemilihan penyedia itu bagaimana sih? Nah, ini saya berusaha agar bisa keseluruhannya bisa terbahas malam ini. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Oh, kalau pasca kualifikasi satu file sistem gugur, bagaimana tahapannya? Oh, ini tahapannya. Oh, nanti kalau pasca kualifikasi dua file bagaimana? Tapi biasanya kalau pasca satu file biasanya ya. Tapi bisa aja sih dua file. Nah, tapi kalau pra kualifikasi dua file bagaimana caranya? Kemudian pra kualifikasi dua tahap bagaimana caranya? Terus kalau konsultan bagaimana caranya? Nah, itu kan akan banyak pilihan-pilihan ya kalau kita eh, apa eh, berusaha menghafal ataupun berusaha menelusuri satu persatu. Jadi masing-masing itu bisa beragam tata caranya. Nah, ini saya coba menggabungkan ataupun berusaha melihat secara helikopter view secara keseluruhan ya. Nah, kita lihat. Nah, ini konsep yang pertama ya, bahwasannya dalam metode apapun tata cara pemilihan ya, mau tadi hipotesis, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, itu sebetulnya akan ada kurang lebih 8 atau 9 acara ini ya. Ada 9 acara ini. Nanti tinggal variasinya saja. Satu file bagaimana, dua file bagaimana, dua tahap bagaimana, terus kalau prapaskah bagaimana. Nah, ini perbedaan-perbedaan kita lihat. Tapi intinya akan selalu ada 9 acara ini. Ibaratnya kalau saya ibaratkan dalam acara nikahan gitu ya. Acara nikahan itu kan mau mau adat Sunda, mau adat Jawa, mau adat goreng adat apapun itu ya. Itu akan selalu ada beberapa tahapan kan, mulai dari penyebaran undangan, setelah nyebarin undangan kan ke KUA daftar kan, daftar terus ambil dokumen-dokumen dokumen-dokumen pindah nikah apa segala macam. Setelah itu kan nanti dijelasin sama penghulunya, setelah dijelasin barulah menyampaikan akadnya. Nanti dinilai, dievaluasi sah atau enggaknya kan, dan seterusnya. Nah, itu kan selalu kan mau adat apapun kan sama sebetulnya, nanti tinggal variasi-variasinya. Nah, begitu pula dalam dalam proses pemilihan penyedia ya. Itu nah, selalu ada acara ini ya. Pertama ada bocor nih. Pertama selalu ada pengumuman. Nah, ini selalu pengumuman. Pengumuman mau tender seleksi ya ini. Jadi berarti pengumuman itu ya di sini mau pengumuman tender, mau pengumuman seleksi sama aja. Selalu di awal akan ada pengumuman ya. Nah, kemudian setelah pengumuman itu pasti akan ada pendaftaran. Pendaftaran dan eh, ambil dokumen ya, daftar, setelah daftar dia boleh ambil dokumen ya. Ya sekarang secara elektronik ya, SPSE pasti ketika daftar sudah dikasih link nanti bagaimana untuk gunung dokumennya. Nah, setelah daftar dan ambil dokumen, selanjutnya pasti itu ada acara pemberian penjelasan. Kalau istilah bahasa Sundanya unwizing ya, unwizing. Sekarang jarang dipakai bahasa istilah itu. Ada pemberian penjelasan. Nah, setelah pemberian penjelasan akan selalu ada, pasti selanjutnya boleh memasukkan dokumen. Dokumen begitu, dokumen kualifikasi, baik itu dokumen penawaran, itu aja setelah penjelasan barulah pemasukan dokumen. Setelah pemasukan baru nanti batas akhirnya ada pembukaan. Jadi pemasukan setelah itu dibuka ya. Nah, itu dibuka juga ada alokasi waktunya kita lihat ya. Nah, setelah dibuka selanjutnya pasti akan dievaluasi. Evaluasi baik itu evaluasi administrasi, teknis ataupun harga ya, ataupun kualifikasi ya, kalaupun pasca intinya setelah buka dokumen pasti dievaluasi. Setelah dievaluasi, nah kalau pasca ada pembuktian ya, setelah pasca ada pembuktian kualifikasi, tapi kalau pra di awal gitu ya, kalau pra berarti hilang ya. Kemudian setelah evaluasi ya, baik evaluasi tadi penawaran ataupun kualifikasi, baru ditetapkan pemenang. Setelah itu terakhir adalah masa sanggah. Nah, ini adalah acara awal acara standar ya. Ini adalah acara standar, acara umum yang selalu terdapat dalam proses pemilihan penyedia. Dimulai dengan pengumuman, saya ulangi ya. Setelah pengumuman boleh daftar dan ambil dokumen. Setelah daftar dan dapat dokumen diberikan penjelasan. Nanti kan setelah dibaca dokumennya, dijelasin, bisa bertanya. Kemudian setelah penjelasan,
baru pemasukan dokumen, pemasukan penawaran ataupun pemasukan kualifikasi itu nyampein dokumen. Setelah disampaikan, dimasukkan, baru bawa satu file, dua tahap, nanti kita jelaskan bedanya. Ini akan berbeda. Intinya setelah penjelasan akan ada pemasukan penawaran, nanti variasinya ada satu file, dua file, ada dua tahap ya. Nanti kita lihat bagaimana beda-bedanya. Kemudian setelah itu ada pembukaan dokumen, pembukaan penawaran ataupun kualifikasi, dievaluasi, kemudian dibuktikan ya, dibuktikan kalau kualifikasi ataupun nanti teknis juga bisa ada justifikasi teknis di sini, ada apa? Ada verifikasi ataupun apa klarifikasi teknis di sini ya untuk teknis. Kemudian setelah dievaluasi penetapan pemenang dan masa sangka. Nah ini adalah acara utama ya, ini acara utama dengan metode apapun. Nah nanti tinggal variasinya kita lihat, kita variasinya ya. Nah, sebelum kita ke variasinya, ya misalkan variasinya ini, misalkan variasinya nih ya, misalkan variasinya, kok nggak mau maju. Nah, variasinya nih, kalau pra kualifikasi, lakukan tadi langkah tadi dua kali, dua set tuh. Pengumuman pra, nah, pertama pra kualifikasi dulu, pengumuman sampai masa sangka, kemudian diundang untuk memasukkan penawaran dengan pra kualifikasi. Jadi dua set tadi. Jadi 9 langkah tadi dikalikan dua kali, jadi dua kali 9 seperti itu. Nanti variasinya nanti. Nah, kita ini dulu sebelum ke variasinya, kita cek dulu alokasi waktunya, alokasi waktunya. Nah, alokasi waktunya. Pertama, pengumuman. Nah, pengumuman ini tolong koreksi kalau saya salah ya. Kalau saya salah ya tolong dikoreksi ya. Nah, ini juga kenapa? Karena di PLM 12 saya nggak tamat-tamat tuh bacanya, ketebalan 5.000 halaman. PLM 12 2021. Nah, pertama nih kita kembali ke alokasi waktu ya. Alokasi waktu untuk pengumuman. Itu untuk prakualifikasi paling kurang 7 hari ya. Kemudian 5 hari kalau pasca, paling kurang ya minimal ya, hari kalender ya, seperti itu. Kemudian pendaftaran dan unduh dokumen ini sampai dengan batas akhir pemasukan. Jadi daftar dan unduh itu sampai akhir pemasukan, ya. Jadi ya kalau sudah berakhir masa pemasukan ya berarti berakhir dong pendaftarannya karena kan udah nggak boleh pemasukan lagi. Tapi juga boleh. Jadi sampai detik-detik terakhir pokoknya sampai detik terakhir seperti itu, ya. Kemudian pemberian penjelasan paling cepat 3 hari kalender sejak pengumuman. Jadi kalau tanggal 1 pengumuman ya, nah hari kalender tuh 1, 2, 3, berarti tanggal 3 itu sudah boleh apa sejak ya, sejak itu berarti 1 hari pengumuman itu termasuk 1, 2, 3, nah itu paling cepat boleh. Tapi ya kalau terlalu cepat boleh hari keempat, boleh kelima, tapi paling cepatnya hari ketiga. Jangan tanggal 1 apa pengumuman, tanggal 2 sudah penjelasan, sudah unleashing, nggak boleh. Tanggal 1 pengumuman, tanggal 1-nya langsung unleashing nggak boleh. Ya, oke. Kemudian unleashing 3 hari sejak pengumuman, jadi 1, 2, 3. Nah hari ketiga boleh, hari keempat juga boleh, tapi paling cepat hari ketiga. Dan pada hari kerja, pada jam kerja. Nah, ini juga ini berlaku nanti untuk masa sanggah juga ya, hari kerja, jam kerja ya. Pengumuman juga jam kerja, hari kerja seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya penyampaian dokumen, ya baik dokumen penawaran ataupun kualifikasi ya. Nah kalau prakualifikasi sampai dengan paling kurang 3 hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. Jadi kalau dengan prakualifikasi, pengumuman nih dengan kualifikasi ya, dengan prakualifikasi, pengumuman nih. Pengumuman kan 7 hari kan, 7 hari. Nah berarti hari ke-10 tuh, hari ke-10 berakhirnya pemasukan dokumen prakualifikasi, hari ke-10. Karena kan 7 tambah 3 kan ya seperti itu. Paling cepatnya ya, paling kurangnya ya seperti itu. Kalau pasca disesuaikan kebutuhan paling kurang 3 hari ya setelah penjelasan. Jadi penjelasan, nah jadi pemasukan itu paling kurang 3 hari, paling kurang boleh 4 hari atau 5 hari boleh. Dulu sih 2 hari ya, dulu 2 hari tapi saya lihat di PLM, tolong dikoreksi lagi. Saya lihat di PLM 12 ada 3 hari ya. Nah dulu sih bisa bisa 2 hari. Tolong dicek lagi ya kalau kalau saya salah ya. Tapi saya cek PLM barusan kok 3 hari ya. Dulu bisa 2 hari kok kok bisa jadi lebih lama sekarang ya. Oke, tapi tolong cuwiwi, koreksi I'm wrong ya. Kemudian setelah pemasukan dokumen, pasti pembukaan ya. Nah, pembukaan pasti ya di hari yang sama setelah masa berakhir pemasukan. Jadi kalau hari ini akhir pemasukan berarti langsung juga dibuka. Kalau hari ini jam 16 terakhir pemasukan berarti jam 16.01 dibuka dokumennya. Setelah dibuka bisa dibaca, tentu bisa dievaluasi ya. Ini evaluasi tidak ada masa apa tidak ada alokasi waktunya ya, tidak ada minimalnya, tidak ada standarnya. Jadi silahkan menyesuaikan kebutuhan. Kalau di setting ya, tapi di jadwal di awal kita set dulu, misalkan
butuh sekitar 2 hari, butuh 3 hari. Tapi kalau dalam perjalanan apa pesertanya banyak, ya tentu bisa menambah ya, bisa nambah waktunya, bisa kita addendum atau bisa kita rubah, bisa kita tambah waktu evaluasinya seperti itu. Oke. Kemudian setelah evaluasi selesai, tentu ditetapkan dan diumumkan ya pemenangnya. Nah, kemudian ada masa sanggah. Masa sanggah berapa lama? 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang. Nah, ini ketentuannya diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Mulainya boleh hari kalender, tapi akhirnya jam kerja hari kerja ya. Kemudian jawaban sanggah 3 hari kalender setelah masa sanggah diakhiri jam kerja dan apa hari kerja. Kalau sanggah banding 14 hari ya, nah, khusus sanggah banding. Nah, ini adalah alokasi waktu standar. Silahkan nanti bisa diaplikasikan ya untuk metode apapun. Saya ulangi intinya pengumuman 7 hari atau 5 hari ya, 7 hari untuk pra, 5 hari pasca, pendaftaran sampai dengan akhir pemasukan penawaran, penjelasan 3 hari kalender sejak pengumuman, pemasukan penawaran, pemasukan dokumen. Kalau prakualifikasi paling kurang 3 hari setelah pengumuman, berarti hari ke-10 ya. Tapi kalau dokumen seleksinya, dokumen penawarannya, dokumen penawaran untuk yang dilakukan dengan prakualifikasi ya, penawaran yang dilakukan dengan prakualifikasi, saya tadi belum dapat itu, tapi kalau dulu itu minimal 7 hari kalau nggak salah untuk pra ya. Nah kalau pasca ini paling kurang 3 hari penawarannya. Tapi kalau prakualifikasi, kualifikasinya ini 7 + 3 ya, hari ke-10 ya. Oke. Kemudian pembukaan penawaran tentunya setelah akhir masa pemasukan ya. Setelah dibuka, evaluasi berapa hari silahkan dialokasikan, kalau kurang bisa ditambah. Kemudian ditetapkan pemenang dan diumumkan. Ada masa sanggah besoknya ya, 5 hari kalender setelah pengumuman. Berakhir pada hari kerja dan jam jam kerja hari kerja ya. Jawaban sanggah 3 hari kalender juga setelah akhir masa sanggah pada jam kerja dan hari kerja. Nah, itu alokasi standar untuk waktunya ya, untuk waktu pada tahapan-tahapan standar ini ya, yaitu pengumuman, pendaftaran unduh dokumen, penjelasan, penyampaian penawaran, pembukaan, evaluasi ya, kemudian kualifikasi, baik kualifikasi ataupun nanti teknis ya, dan pemenang, pengumuman, penetapan, dan masa sanggah. Nah, ini alokasinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana variasinya nih ya. Jadi kita tidak perlu satu-satu bikin pusing ya, kita ambil konsepnya aja ya. Nah, pertama ini kan pasca kualifikasi standar seperti ini ya, pasca kualifikasi ya. Jadi ada pengumuman, pendaftaran, unduh dokumen, penjelasan, penyampaian dokumen ya. Kalau pasca ya, langsung ke penawaran berarti ya. Pembukaan dokumen penawaran, plus kualifikasi juga di dalamnya ya. Evaluasi administrasi plus kualifikasi juga, dibuktikan kualifikasinya, penetapan pemenang, masa sanggah. Nah, ini pasca kualifikasi. Gimana kalau pra kualifikasi? Nah, kita lihat dari sisi kualifikasinya. Gimana kalau pra kualifikasi? Sederhananya, tahapan tadi lakukan 2 kali, lakukan 2 set. Ya, kalau pasca kualifikasi kan cuma 1 kali 9. Nah, kalau pra kualifikasi ya 2 kali 9 kurang lebih ya. 2 kali 9, 2 kali 9 dalam artian pertama kita lakukan pra kualifikasi dulu. Mulai dari pengumuman pra kualifikasi sama nih, pendaftaran unduh dokumen pra kualifikasi, pemberian penjelasan dokumen pra kualifikasi bila dibutuhkan ya, kalau untuk pekerjaan kompleks ataupun rumit silakan bisa penjelasan juga. Kemudian pembukaan dokumen pra, evaluasi dokumen pra kualifikasi, dibuktikan kualifikasinya, ditetapkan pemenangnya dan masa sanggah pra kualifikasi. Udah selesai. Itu prakualifikasinya. Setelah itu barulah masuk ke tahapan tendernya atau seleksinya ya kalau prakualifikasi. Nah, tidak diumumkan tapi mengundang ya, mengundang apa kepada peserta tender yang lulus pra, tender atau seleksi ya. Nah, seleksi yang lulus pra, yang lulus pra, yang lulus pra. Ya kalau apa? Kalau seleksi kan 5 sampai 7 ya, 3 sampai 7. Kalau kalau barang konstruksi jasa lainnya kan minimal 3. Kalau konsultan seleksi kan 3 sampai 7, dibatasi maksimal 7 ya. Kalau barang konstruksi jasaannya pra kualifikasi minimal 3 ya, minimal 3. Nah, diundang tuh yang lulus pra. Setelah diundang, daftar kembali, unduh dokumen, tentunya dokumen ini dokumen tender atau seleksi ya, dokumen untuk dibuat penawarannya. Diberikan penjelasan lagi, kemudian mereka menyampaikan dokumen penawaran, sekarang kan set kedua penawarannya. Kemudian pembukaan dokumen, evaluasi, dan penentuan pemenang, dan masa sanggah. Kalau 2 file bagaimana? Nanti kita lihat yang 2 file. Sekarang intinya
intinya konsepnya kalau prakualifikasi berarti dua set ya. Konsep yang tadi apa 9 acara ini berarti dilakukan dua kali ini. Seperti itu. Ya ini 8, yang ini 8 karena tidak ada pembuktian kualifikasi. Kan sudah selesai di prakualifikasi ya kualifikasinya. Nah begitu ya. Jadi kalau prakualifikasi apapun ya barang potensial itu seleksi intinya tahapan ini dilakukan dua kali gitu konsepnya. Clear ya, mudah ya. Jadi kalau pasca ada 9 set ini, 9 acara ini, kalau prakualifikasi berarti 9 acara itu dikalikan dua. Ya, ya pada tahapan tender seleksinya, penawarannya ya tentu apa yang pembuktian kualifikasinya dihilangkan ya karena sudah selesai di prakualifikasi. Nah, itu pra atau pasca ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi kan kalau pasca kan satu file. Nah, bagaimana kalau dua file? Dua file kan pasti prakualifikasi ya. Nah, berarti sama di sini ya. Dua file pasti prakualifikasi dan pasti dilakukan proses pra-nya nih. Nah, pasti ada proses prakualifikasi. Nah, setelah prakualifikasi, nah bagaimana kalau dua file nih? Nah, ini kita sudah selesai pra-nya ya. Anggap sudah selesai pra-nya. Kita ambil misalkan ini lah. Biar nggak ini kita ambil sini, kita pastikan sini. Nah, tentunya diawali dengan prakualifikasi ya. Nah, kita awali dengan ini prakualifikasi kita perkecil aja. Nah, ini prakualifikasi sudah selesai ya. Nah, yang sebelah ini, nah ini, yang ini prakualifikasi sudah selesai ya. Nah, yang kecil ini prakualifikasi sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa tender atau seleksinya ya untuk prakualifikasi dua file. Nah, kalau dua file bagaimana nih? Kalau tadi kan satu file. Kalau satu file kan pemasukan penawarannya kan satu kali ini kan. Pemasukan penawaran nomor 4 ya. Penyampaian penawaran sama pembukaan penawaran satu kali udah selesai. Nah, kalau dua file bagaimana nih? Nah, tentunya kalau dua file ya konsepnya pasti apa ada dua kali nih, ada dua kali pemasukan, ada dua kali pembukaan. Pemasukannya sekali, nah nomor 4 ya. Pemasukannya sekali, penyampaian dokumen penawaran, pembukanya dua kali. Pembukaan file satu, evaluasi penawaran. Ini berarti teknis dan teknis ya, administrasi dan teknis ya, administrasi dan teknis ya. Oke, dan teknis, kemudian pembukaan file 2 evaluasi harga atau gabungan. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau untuk dua file sama ya, sama dengan tadi konsep awal. Pasti pertama ada pengumuman. Dalam hal ini karena prakualifikasi berarti undangan kepada yang lulus, kepada yang lulus kepada yang lulus pra ya, kepada yang lulus pra. Nah, lulus pra. Kemudian setelah pendaftaran, setelah undangan, daftar, boleh daftar dan mengunduh dokumen bagi yang terundang. Setelah itu dijelasin harinya sama ya, penjelasan harinya sama, hari apa plus plus 3 dari pengumuman ya. Kemudian setelah penjelasan boleh memasukkan penawaran. Nah, ini kan penawarannya kan ini apa satu kali pemasukannya. Jadi penawarannya dua file kan, penawarannya tadi dua file kan, dua file. Nah, setelah pemasukan, penyampaian dokumen penawaran, dibuka file satu, dievaluasi penawaran urusan teknis. Kemudian barulah dimasukkan file kedua, sorry, barulah dibuka file kedua. Jadi pemasukan sekali ya, nih. Nah, ini pemasukan sekali kan, nah, ini pemasukan sekali. Nah, ini pembukaannya file dua kali nih, pembukaannya dua kali. Nah, file satu, file dua. Nah, ini kalau dua file. Setelah itu barulah dilakukan evaluasi ya, evaluasi gabungan harga ya, harga atau gabungan. Setelah itu ditetapkan pemenang dan masa sanggar. Nah, ini dua file. Jadi kalau kalau satu file kan pemasukan penyampaian dokumennya sekali, pembukaannya sekali. Kalau satu file pembukaannya sekali kan. Nah, ini. Nah, kalau satu file kan ini penyampaian dokumen satu kali, pemasukan dokumen satu kali. Kalau ini satu file ya, kemudian pembukaan langsung dibuka ya. Langsung dibuka nih, sekali-sekali. Kalau satu file, tapi kalau dua file, pemasukannya satu kali, pembukaannya dua kali. Kalau dua file, parisnya seperti ini. Oke, ya. Parisnya seperti ini, dua file. Oke. Nah, kemudian kalau dua tahap bagaimana? Nah, kalau dua tahap ini, nah, ini pemasukannya dua kali ini. Nah, ini pemasukannya dua kali ini. Ini pemasukan ini pertama, nah, ini pemasukan pertama nih ya. Pemasukan pertama, ini pemasukan kedua nih. Nah, dua kali ini pemasukan. Oke, kita lihat ya. Jadi penyampaian aja deh ya. Nggak sama ya. Penyampaian. Nah, penyampaian tahap dua ya. Oke. Jadi ini memasukkan penawarannya dua kali ini pemasukannya. Karena dua tahap kan ya. Dua tahap.
Kita lihat besar. Ya, ini dua tahap ya. Kalau dua tahap bagaimana? Kalau dua tahap sama pertama ada undangan. Tapi ini sama ya. Ini dua tahap berarti prakualifikasi juga udah selesai ya. Ini saya kopikan praknya ya. Nah, ini tahapan praknya udah selesai nih. Nah, tahapan praknya udah selesai ini ya. Udah selesai di sini praknya ya. Nah, sudah selesai praknya ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke penawaran ya. Nah, penawaran. Nah, jadi pertama setelah selesai prakualifikasi, undangan ya. Nah, setelah selesai kualifikasi, undangan terhadap yang lulus prakualifikasi. Setelah itu sama, yang terundang boleh daftar dan boleh unduh dokumen. Setelah itu sama juga 3 hari kalender setelah pengumuman, memberikan penjelasan, ya. Kemudian setelah pemberian penjelasan, boleh memasukkan penawaran ya, penawaran. Sebentar, mohon maaf, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, mohon maaf, sebentar, 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 ada dulu, ada gangguan teknis sebentar. Oke, Bapak Ibu, masih pada nyimak kan ya penjelasan dari Pak Heldi? Kira-kira dari penjelasan tadi kan ada prakualifikasi, baik satu satu sampul ataupun dua sampul gitu ya, maupun pasca kualifikasi. Nah, sejauh ini ada yang eh, mau ditanyakan dulu ke Pak Heldi? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan. Aman ya? Lanjut Atau dulu saya Mas ingin Enggar nanya ya? nih Pak Heldi. Oh, lanjut dulu. Nggak, sebenarnya Ya, ini boleh, mau, boleh, mau, boleh, mau boleh, boleh. mau make sure aja sih Pak. Jadi kan Ya, boleh, boleh. eh sebenarnya prakualifikasi itu kayak beauty contest kan, bisa dibilang. Terus, 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 terus. Maksudnya istilahnya tuh siapa yang paling punya eh, kelengkapan administrasi yang baik, kemudian Hmm. teknis kayak tenaga ahli, pengalaman, bukti Ya, kontrak, ya, dan ya. seterusnya gitu. Nah, paling ini sih kalau kalau dari secara jadwal Pak, Mhm. biasanya ada beberapa request nih dari user gitu. Pengen dong, pengen ada presentasi teknis. Nah, kayak paparan dulu. Kita pengen tahu metodologinya seperti Ya, apa, ya, ya. gitu Oke. kan. Tenaga ahlinya Hmm, relevan ya, nggak ya, dengan yang ya, dibutuhkan. Nah, itu ya, baiknya diletakkan di mana tuh Pak ya. Heldi? Uh, uh. Atau Oke. diperbolehkan nggak sih kita Pertanyaan bagus selaku nih, Pak pemda? Enggar. Ya. Ah, jadi harus ini kalau di pemerintah ya, tapi kalau Mas Enggar di swasta kan kadang bisa bisa berbeda ya, bisa fleksibel ya. Saya juga pernah ngisi di swasta ketika nanya ke mereka ternyata mereka campur aduk antara kualifikasi dengan penawaran. Nah, sedangkan gini, kalau di konsep pemerintah kita itu memisahkan antara apa? Memisahkan antara menilai penyedia dan menilai penawaran. Nah, jadi kita itu kalau di pemerintah dipisahkan antara menilai apa kualifikasi dan menilai barang jasanya, menilai penyedia dan menilai barang jasanya. Menilai penyedia itulah kualifikasi, menilai barang jasanya itulah penawaran. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi kalau kata Mas Enggar ada apa? Ada metode segala macam. Itu nanti di penawaran. Nah, kalau di kualifikasi itu khusus kita menilai bagaimana kemampuan penyedia. Ya, dalam artian tadi kemampuan administratif, kemampuan apa keuangan kalau diperlukan ya, kemudian kemampuan teknis, sumber daya manusia, alat ya, dan kemampuan dari sisi histori pengalamannya. Nah, tapi kalau untuk metodologi, tata cara pelaksanaan barang ditawarkan itu nanti di apa di penawaran, di tendernya atau di seleksinya gitu kan, di apa ya pemasukan penawarannya. Jadi kualifikasi itu khusus untuk menilai penyedianya kalau di pemerintah. Tapi memang kalau di swasta suka campur aduk. Bahkan di penawaran pun tiba-tiba aku balik lagi ke kualifikasi gitu kan, padahal udah selesai. Nah, gitu. Tapi ya silakan nggak apa-apa ya. Memang namanya di swasta kan mereka punya apa ada aturan tersendiri dan punya proses bisnis sendiri sehingga menyesuaikan dengan kondisinya yaitu untuk fleksibilitas, untuk kecepatan dan untuk ya tadi efektif ya tentunya kebutuhannya bagaimana. Gitu Mas Eka. Ya, oke Pak.
Pengen, tapi nanti lanjut ya. Ya, Silakan lanjut Pak Heldi. lanjut dulu ya. Silakan. Lanjut dulu ya. Kembali kita ke jadwal ya. Kita ke jadwal. Ya, makasih pertanyaan Vengar. Mohon maaf barusan ada gangguan disturban biasa kalau di rumah kan ada. Nah, kita kembali ke laptop ya. Nah, bagaimana kalau dua tahap? Ini kan kita masuk ke dua tahap ya. Kalau tadi kan kita sudah bisa membedakan pra pasca. Jadi saya ulangi, intinya kita itu dalam beracara ya. Kalau dalam hukum kan apa ada KUHP kan ya. Kita undang-undang apa hukum acara. Nah, acara pidana kalau ini acara pengadaan gitu. Acara pemilihan. Nah, ini acara pemilihan tuh secara standar ada 9 acara ini ya. Atau 8 ya karena pembuktian kualifikasi ini bisa kita coret ya kalau pra kualifikasi ya. Ya 8 atau 9 acara. Pertama pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, penyampaian pemasukan dokumen, pembukaan, evaluasi, pembuktian kualifikasi kalau pasca ya, kalau sudah selesai, penetapan pemenang, pengumuman dan masa sangka. Nah ini ada acara standar ini, acara standar. Jadi mau prapaskah, mau satu file dua tahap, mau metode sistem apa harga terendah apapun itu semuanya akan ada standar 8 acara ini dengan aturan main waktunya ini ya, aturan main waktunya. Nah, kemudian sekarang kita coba ini kan pasca. Kalau pra bagaimana? Kalau pra berarti 8 acara tadi lakukan 2 kali. Pertama, 8 acara untuk menilai kualifikasinya seperti pertanyaan Mas Enggar tadi. Menilai kualifikasi, menilai penyedianya nih yang sebelah kiri ini. Ini jadi pengumuman pra kualifikasi khusus penyedia menilai penyedianya. Pendaftaran unduh dokumen pra kualifikasi, pemberian penjelasan kualifikasi, penyampaian dokumen pra apa pembukaan dokumen pra evaluasi berarti isinya dokumen pra kualifikasi masalah administrasi perusahaan, teknis perusahaan, pengalaman perusahaan, tenaga ahli, khusus perusahaan aja, khusus penyediaannya, khusus penilai penyedia, sampai ke pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang dan masa sangka. Nah itu satu set ya 8 kali atau 9 kali dua. Nah yang keduanya adalah undangan kepada yang lulus pra. Nah, baru ini diulang lagi 8 acara tadi, 8 9 acara tadi. Setelah undangan, pendaftaran lagi, unduh dokumen lagi, berikan penjelasan lagi. Cuma ini adalah penjelasan dokumen tender, dokumen seleksi. Setelah itu masukin dokumen lagi, evaluasi lagi, tetapkan pemenang lagi, dan masa setengah lagi. Begitu kalau aplikasi, 2 set 9 tadi, 8, 9 acara tadi dilakukan 2 kali. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang pemasukan penawaran? Tadi kalau satu file kan selesai nih, satu file, ini kan pasca satu file selesai nih, 8, 9 set ya, 8, 9 acara. Nah, sekarang kalau 2 file bagaimana? Kalau 2 file ada tambahan, yaitu pembukaannya 2 kali. Sama, undangan, pendaftaran, penjelasan. Nah, penyampaian dokumen sekali penawaran, tapi dibukanya 2 kali. File satu, dievaluasi file satunya, administrasi teknis. File 2, pemasukan ya. Pembukaan, maaf, pembukaan, pemasukannya sekaligus ya. Pembukaan file 2, evaluasi lagi ya, harga atau gabungan ya. Kemudian tetapkan pemenangnya, masa sangat lagi. Itu 2 file. Begitu ya. Jadi biar nggak pusing-pusing nih, kita nyusun jadwal ya. Kalau ini kan dalam Perlen 12 kan satu-satu tuh pusing ya. Nah, kita lihat konsepnya bagaimana. Kalau 2 tahap bagaimana? 2 tahap juga sama, sebetulnya strukturnya 9 acara tadi. Undangan, pendaftaran, unduh dokumen, pemberian penjelasan. Nah, selanjutnya penyampaian penawaran tahap 1, administrasi teknis saja. Nah, ini diselesaikan dulu nih. Tahap 1 selesaikan dulu, pembukaan file 1, dievaluasi, bahkan ada negosiasi di sini. Ya kan, pengumuman tahap 1. Kemudian nah barulah penyampaian tahap 2 untuk yang terbaik di tahap 1. Evaluasi file 2, evaluasi harga, pembukaan file 2, evaluasi harga, penetapan pemenang, sangat terakhir. Begitu, bahkan negosiasi di sini, negosiasi teknisnya. Karena ini kan 2 tahap teknis seperti itu. Tentunya prakualifikasi sudah selesai di sini ya, prakualifikasi sudah selesai. Gitu, nah ini 2 tahap. Jadi satu file, 2 tahap, sama aja 9 kali acara itu, cuma variasinya di pemasukan dan pembukaannya. Kalau satu file, 1 kali pemasukan, 1 kali pembukaan, 1 file. Kalau 2 file, 1 kali pemasukan, 2 kali pembukaan. Kalau 2 tahap, 2 kali pemasukan, 2 kali pembukaan, 2 kali evaluasi juga. Nah itu kalau dari sudut pandang pemasukan, 1 file, 2 file, 2 tahap. Oke, bisa helikopter view-nya kebayang ya. Jadi biar nggak pusing satu-satu ya ini biar kelihatan. Nah, sekarang bagaimana kalau jasa konsultan? Bagaimana kalau jasa konsultan? Ya, jasa konsultan juga sama sebetulnya. 9 acara tadi utama ya. Nah, cuma dia ada negosiasi. Dan konsultan kan apa selalu 2 file kalau seleksi ya.
Selalu selalu dua file kecuali konsultan perorangan kan ya. Nah, ini kan. Nah, berarti sama juga undangan juga, pendaftaran juga, pemberian penjelasan juga, penyampaian apa dokumen penawaran juga. Nah, ini apa kalau dia dua file ya. Nah, file satu, file dua ya. Oke. Sorry, ini satu file ya. Ini satu file satu, file dua ya. Nah, dibuka, evaluasi harga. Nah, cuma ada tambahan negosiasi ini. Jadi ini untuk kualitas biaya, pagu anggaran, biaya terendah ya. Nah, kalau satu pos, kalau dua file bagaimana? Kalau dua file ya tentunya ya apa pembukaannya dua kali pembukaannya. Undangan, apa, pemasukan, pembukaan file satu. Nah, bahkan kalau untuk evaluasi kualitas diselesaikan dulu nih ininya nih. Di sini nih evaluasi dan masa sanggahnya. Di teknis nih evaluasi kualitas. Ini seperti dua tahap. Ini dua file tapi metodenya seperti dua tahap karena diselesaikan dulu sini. Diselesaikan dulu ininya apa evaluasi teknisnya sini di file satu teknis. Ini untuk evaluasi kualitas ataupun untuk perseorangan. Karena kan perseorangan menggunakan evaluasi kualitas kan. Nah, jadi konsultan pun sama. Konsultan pun sama dengan apa? Dengan 9 acara itu sama. Nah, cuman bedanya konsultan ada tambahan negosiasi gitu saja. Satu file dua filenya sama, cuma ada tambahan negosiasi. Nah, paling konsultan di evaluasi kualitas, nah dia ada khusus sound, dia selesaikan dulu sini. Jadi masa sanggahnya pengumumannya itu adalah selesai di teknis. Selesai di teknis di file satu untuk aplikasi kualitas khusus konsultan. Jadi di konsultan bedanya apa? Hanya sekedar ada negosiasi dan untuk evaluasi kualitas diselesaikan di file satu pengumumannya dan masa sanggahnya. Itu aja bedanya. Tapi tetap 9 normatif, 9 acara itu ada selalu itu. Ya, jadi tolong dipegang 9 acara tadi. Oke, oke, gitu ya. Jadi simpel ya. Nah, sekarang konsultan sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau e-purchasing? Nah, gitu. E-purchasing sebetulnya yang kita lakukan di sini create paket, pilih produk penyedia, negosiasi, selesai kontrak. Nah, kemudian yang 9 acara ada di mana? Ada di prakatalognya. Ya, ada di prakatalog. Jadi sebetulnya ya apa kayak konsolidasi ya. Nah, itu kalau mau tender atau negosiasi, ada pengumuman tendernya, konsolidasi komputer, pendaftaran, pengambil dijelasin juga, penyampaian dokumen sama juga. Sampai ke verifikasi apa kualifikasinya. Dan ada negosiasi juga, kalau negosiasi ya, ada negosiasi juga. Nah, tapi dilakukan di prakatalog sebelum tayang. Kalau purchasing-nya ya sudah selesai, sudah tayang. Kita create paket aja, pilih produk, negosiasi selesai ya. Keluar surat pesanan seperti itu. Oke. Kemudian kalau apa? Kalau pengadaan penunjukan langsung bagaimana? Sama juga kan? Undangan terhadap satu ini. Nah, bedanya undangan terhadap apa? Terhadap apa? Satu pelaku usaha ya. Kan kita pilih pelaku usaha undangan. Pendaftaran pengumuman ada, penjelasan biasanya enggak ya karena pengadaan langsung biasanya sederhana ya. Nah, ada penjelasan. Kemudian masuk ke penawaran, dievaluasi, dibuktikan kualifikasinya, negosiasi, ada negosiasi ini ya. Kemudian diumumkan. Sama juga nih, 8 9 acara. Berkurang ya, jadi 7 acara nih. Karena penjelasan jarang dilakukan. Nah, terakhir bagaimana kalau tanda cepat? Nah, tanda cepat ini sama juga nih ada 9 acara, cuman beberapa dicoret ya. Kenapa? Karena kan pengumuman tender digantikan dengan apa? Undangan melalui filter itu, filter persyaratan. Ada filter persyaratan disikap ya, filter persyaratan di create paket, ada filter persyaratan nanti dia akan mencari di sikap. Nah, nanti undangan itu langsung otomatis terundang kepada pelaku usahanya. Dan tidak ada penjelasan. Kenapa tidak ada penjelasan? Ya karena harusnya tender cepat itu sudah untuk yang standar ya, untuk standar, untuk yang tidak ada perdebatan lagi masalah speknya. Jadi nggak perlu penjelasan lagi. Jadi langsung ke penyampaian dokumen, pembukaan dokumen, evaluasi, ya kan, kualifikasinya dicek, peraturan pemenang, udah nggak ada masa sanggah. Nah itu untuk tender cepat terakhir. Begitu, Mas Enggar, teman-teman semuanya. Jadi inilah sebetulnya ya 9 acara utama ya untuk proses pemilihan penyedia. Nanti apa variasinya silahkan. Kalau pasca bagaimana, kalau pra bagaimana, oh kalau pra kualifikasi berarti 9 ini dikalikan dua kali, ini dilakukan dua kali nih pra kualifikasi dulu baru pemasukan penawaran. Kalau dia pra kualifikasi. Kalau suatu file ya berarti 9 acara ini. Kalau dua file bagaimana? Oh berarti kalau dua file pembukaan penawarannya nih dua kali nih.
dua file gitu kan. Nah, dua file, pemasukannya sekali, pembukaan penawarannya dua kali. Kalau dua tahap bagaimana? Nah, kalau dua tahap, pemasukan penawarannya dua kali, pembukaannya juga dua kali, pada begitu, ya kan? Nah, kemudian kalau apa? Kalau konsultan bagaimana? Kalau konsultan ya sama, konsultan kan banyak kan dua file kan menggunakannya, dua file untuk seleksi ya. Nah, dua file untuk seleksi ya pasti pemasukan penawarannya pemasukan penawaran sekali, pembukaannya dua kali kalau dua file. Kemudian bagaimana kalau apa kualitas? Kalau kualitas itu diselesaikan dulu tuh di apa? Di pemasukan pertamanya sampai dengan masa sanggah seperti dua tahap. Dari dua tahap juga diselesaikan dulu evaluasi teknisnya seperti itu. Dan dalam kalau konsultan ada negosiasi tambahannya. Gitu. Bagaimana kalau pengadaan penunjukan langsung? Kalau penunjukan langsung ya undangannya hanya kepada satu. Nah, tahapannya sama kurang lebih seperti ini. 9 tahapan juga ya. Pemberian penjelasan biasanya skip karena sederhana seperti itu. Kalau import casing bagaimana? Import casing sama. Ketika di awal pra-katalog sebelum tayang pakai ini dulu. Baru setelah tayang itu mah tinggal berkontrak, tinggal purchase kan gitu konsepnya. Gitu. Kemudian kalau tanda cepat bagaimana? Kalau tanda cepat tidak ada pengumuman, tidak ada pendaftaran, tidak ada pemberian penjelasan itu otomatis dari filter. Dari filter, create paket di filter apa saja persyaratannya, nanti langsung otomatis filter sikap, terundanglah pelaku usahanya yang bisa memenuhi persyaratan. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa tergambar ya secara apa namanya, secara umum ya, secara helikopter view, sehingga dengan metode apapun kita bisa dengan cepat, oh begini nih tahapan-tahapannya. Begitu Mas Enggar, silakan apabila ada diskusikan, kalau enggak ya sudah kita istirahat. Alhamdulillah. Saya Oh, kembalikan Mas maaf Enggar, silakan. penunda, maaf penunda istirahatnya, Feldi. Saya Izin, udah Pak. lihat podcastnya keren. Izin. Pak Sasha, sebentar, sebentar. Yang Saya mana? udah lihat podcastnya keren. Itu sama Abdi Muda itu. Dan saya mau beli itunya apa rompinya itu bagus, rompinya keren itu. Aduh, tolong order ini link ordernya tolong ya dipublish itu. Ya, insya Allah. Izin, Pak Feldi, ini mau nanya, ini Dan, beneran saya bukan ngetes, saya emang belum paham saya. Terkait yang dua ya, ya, tahap, ya, ini diskusi. jarang dipakai soalnya, Pak. Kita taunya Ya, oke, siap, siap. dua file atau Apa? sistem nilai atau kualitas biaya Ya, atau ya. kualitas ya. Nah, kalau dua tahap tadi memang bisa itu ya Pak, bisa kayak ada revisi teknis tadi ya atau gimana? Maksudnya penawaran teknisnya itu bisa dinego atau gimana Pak? Trading seharusnya nggak nyiksa. Pakai strategi untuk permudah trading. Pelajari cara baca pola dan pahami pasar. Grafik akan kasih tahu kamu arah pergerakan harga. Baca grafik, trade. Nah, dua tahap ini Oke. cocoknya untuk apa Pak? Cocoknya untuk pekerjaan Oh, apa ya, tuh? siap. Ya, ya. Baik, ya. Ya, jangan lupa itu ya link rompinya ya. Siap, insya Allah, siap, siap. Ya, makasih Pak Sasio. Ya, 2 tahun memang saya juga jujur belum pernah melakukan Pak Sasio. Belum pernah ya. Tapi ya konsepnya, konsepnya kalau ya dari Perpres dan dari best practice, memang itu 2 tahap itu menjawab pertanyaan yang terakhir dulu ya, kedua ya, itu 2 tahap itu memang untuk pekerjaan yang ya kompleksitasnya tinggi ya, kerumitannya tinggi, resikonya tinggi, dan memang itu betul-betul mementingkan kualitas Mas Sasio. Jadi harga itu sudah tidak menjadi concern, tapi betul-betul ingin mencari kualitas terbaik. Kenapa? Kenapa mencari kualitas terbaik? Karena tipikalnya 2 tahap ini untuk yang spesifikasinya belum jelas spesifikasi. Tapi yang belum jelas itu bisa ada beberapa alternatif teknologi, beberapa alternatif teknologi, kemudian apa? Ya, ya tadi banyak apa? Resiko tinggi juga ya. Nah, contoh beberapa alternatif teknologi misalkan di apa dulu di BIG ada sekarang juga masih ongoing ya, ada apa pengadaan satu data peta Indonesia ya, peta data Indonesia. Jadi apa bagaimana caranya peta Indonesia itu bisa terpetakan semua dan ya sama gitu ya, tidak ada beda-beda versi. Nah itu kan teknologi survei pemetaan itu bisa beragam kan, ada melalui ya terestis biasa dengan apa dengan total station, bisa pakai GPS, Global Positioning System, terus bisa pakai apa fotogrametri, pakai foto udara,
Itu lebih ke atas lagi ya. Lebih ke atas lagi bisa pakai apa? Satelit ya, remote sensing, penginderaan jarak jauh. Itu pun satelitnya beragam. Bisa satelitnya apa? Ada kalau NOAA sih buat suhu ya, saya lupa. Quick buat apa? Saya lupa. Kemudian apa? Ya beragam satelitnya bisa disediakan. Terus ada lidar. Lidar itu apa? Radar semacam gabungan antara radar dengan apa itu. Jadi beragam teknologinya. Nah, ini belum diputuskan tuh. Mungkin sudah ada ke arah mana, tapi belum diputuskan. Nah, sehingga apa? Ketika penawaran mungkin beberapa perusahaan itu bisa menawarkan dengan teknologi yang berbeda. Yang satu jagonya fotogrametri, ya dia nawarin dari foto udara, teknologi foto udara. Yang satu nawarin dari apa yang jagonya citra satelit, ya pakai teknologi citra satelit. Yang satu pakai lidar, laser radar, dia nawarin. Jadi bisa beragam teknologi. Nah, sehingga apa? Sehingga pada tahap satu itu belum harga tuh, karena kan konsepnya tadi kita sudah nggak pentingin harga tuh yang penting nego bisa apa bisa sesuai HPS masuk. Nah, jadi tahap satu apa yang masukin itu administrasi teknis, harganya belum dimasukin. Nah, teknis dulu. Nah, teknis dievaluasi itu semua itu penawaran. Nah, nanti kan user setelah baca semuanya, oh teknologi terrestrial begini nih pakai apa? Pakai total system mungkin bisa tapi lama waktunya. Oh kalau fotogrametri begini-begini, kalau pakai indera aja begini, kalau pakai radar. Nah, tapi akhirnya diperoleh lah apa istilahnya kalau dalam Perpres itu apa namanya justifikasi penyamaan spek itu. Jadi ada spek baru lah gitu ya, ada spek baru gitu, ada spek baru. Oh ini berarti bagusnya nih kombinasi antara misalkan kombinasi ini saya ngarang-ngarang aja ya. Sudah lama soalnya mendengarkan survei. Misalnya kombinasi antara citra satelit dengan terestris. Ini pertama dari citra didigitasi, kemudian di apa base apa nanti di apa namanya dikalibrasi ataupun diperbaiki ya di ini dengan terestris pakai translation misalkan. Nah itulah apa ini baru. Nah itu bisa nanti bisa apa mengajukan revisi, gitu. Mengajukan revisi gitu penawarannya gitu, ada revisi. Nah nanti yang masukin harga adalah yang terbaik dari hasil teknis tadi. Masukin harga tuh hasil. Jadi tidak semua memasukkan harga. Jadi hanya yang terbaik lah yang boleh memasukkan harga seperti itu. Nah, nanti di negosiasi. Nah, tender satu-satunya ada nego adalah ketika dua tahap ini. Kenapa ada negosiasi? Karena kan yang memasukkan harga hanya satu, itu untuk prinsip bersaing untuk bersaing. Saya sering mengasosiasikannya kalau apa dua tahap itu kalau dalam kelas-kelas biasa belum ada pengganti, saya selalu mengasosiasikan kepada ini ya, beli handphone kalau saya. Butuh pinjaman yang nggak pakai ribet? Pakai Uku. Dapatkan pinjaman hingga 30 juta. Tinggal klik tombol di bawah ini untuk cairkan dananya. Uku. Ada pengganti, saya selalu mengasosiasikan kepada ini ya, beli handphone kalau saya apa satu V dua tahap. Jadi kalau dua tahap itu ketika saya butuh tablet misalkan untuk kajar. Nah, ketika butuh tablet untuk kajar, apa setelah saya mengenal apa diberi beberapa pilihan, ada Lenovo, ada tablet segala macam, Samsung segala macam, iPad. Nah, akhirnya setelah saya nilai, oh, iPad ini paling baik nih. iPad paling baik dari kameranya, dari dua segala macam. Ya udah, saya nanya ke penjual itu berapa nih harga iPad. Yang lain saya tidak tertarik lagi nanya harganya. Nah, ketika harga iPad itu cocok dengan EasyPay ataupun cicilan 12 bulan ataupun 24 bulan, ya udah saya ambil seperti itu. Nah, kenapa saya tidak tertarik menanyakan harga yang lainnya? Karena saya mencari yang paling baik. Ya paling tertarik mungkin saya nanya harga apa Samsung Galaxy Tab berapa nih? Oh, saya ini, ya. Tapi yang lain-lain saya udah nggak tertarik lagi nanya harganya. Karena saya mencari yang terbaik. Tapi kalau dua tahap beda kan. Kalau dua file sorry. Kalau dua file berbeda dengan dua tahap. Kalau dua file saya selalu mengasosiasikan ke beli handphone Android kan. Nah, ini kan ini yang bagaimana nih? Oh, ini iPhone, ini gini-gini, deskripsinya speknya begini, harganya sekian, gitu kan? Oh, ini apa? Samsung, ini nanti harga sekian. Jadi nanti dikombinasikan antara apa? Dikombinasikan antara teknis dan harga. Itu kalau dua file. Kalau kalau satu file itu kan langsung itu kan. Oh, ini standar kan, standar ini dari sekian. Langsung cari yang termurah biasanya seperti itu. Itu sih. Gitu kurang lebih Pak Sasio. Ya, Nah, makasih Pak Yaldi.
Mangga dilanjut Mas Enggar. Siap. Oke, Pak Heli, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Heli dari Kalau Pak saya Dasrianto. Izin Pak, kalau mini kompetensi itu tahapannya seperti apa? Nah, tadi kan kayaknya baru e-katalog doang ya Pak. Kalau ya sama ya, tender gitu ya, prakual, prakual sama ya, pasca. ya, ya, Nah, ya, kalau ya. untuk mini kompetisi seperti apa tuh Ini Pak Heli? ini kompetisi ya. Oke, baik. Mm-mm. Gini Mas Enggar dan Pak siapa? Saya kok nggak bisa buka chatnya Udah nggak apa-apa. Dasrianto. Itu Pak Das ya Ah, ah. Pak Silakan Das Pak. betul ya. Ya, jadi kalau Minkom gini, pertama konsep Minkom itu tolong dibedakan dengan konsep ketika kita mempersaingkan di tender. Jadi kalau di Minkom itu kita mempersaingkan itu persaingannya itu jadi gini, e-purchasing pengadaan langsung itu sebenarnya kan non kompetisi sebenarnya. Jadi prinsip bersaingnya sudah menurun. Jadi persaingannya sudah diserahkan ke pasar. Biarlah pasar yang bersaing, persaingannya ada di pasarnya, ada di etalasenya. Nah, jadi ketika Minkom itu sebetulnya bukan tanda kutip bukan persaingan murni ya. Dalam artian persaingan bukan persaingan murni itu ya itu dalam artian di situ kita tuh mencari hal yang terbaik. Jadi sebagai pengganti negosiasi. Jadi biarlah mereka yang tanda kutip bersaing, mereka yang turun-turunan harga gitu ya, war harga lah gitu ya, untuk mencari hal yang terbaik seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi ya tahapannya dalam Minkom ya seperti proses purchasing biasa aja, create paket, nanti kan masukin data-datanya, masukin speknya, masukin pagunya ataupun ketentuannya, ya nanti istilahnya doktis lah, dokumen kompetisi ya, istilahnya doktis sebetulnya itu spek juga sama harga parkir sama ketentuan kontrak seperti itu. Masukin doktisnya, ya baru nanti di up ya kompetisinya nanti ya para penyedia akan menawar dan menawar seharusnya itu ya fokusnya di harga karena kan tadi purchasing itu konsepnya untuk barang yang standar ya atau barang yang biasa. Apabila tidak standar risiko tinggi masih debatable juga speknya segala macam ya seperti kadang di TikTok juga ada yang komplain tuh masalah persyaratan dan segala macamnya kira-kira kalau pekerjaannya tidak standar masih ada debatable segala macam ya jangan pakai e-purchasing pakai tender biasa aja ataupun metode lain seperti itu. Jadi bagaimana tahapannya sebetulnya ya itu tinggal kalau untuk mini mini kompetisi itu sebetulnya tinggal eksekusi aja. Cuman itu ada jadi pengganti negosiasi itu dengan pengganti negosiasi itu dengan kompetisi tadi dengan mini kompetisi tadi. Kalau dengan di purchasing biasa kan kita create paket, kemudian kita milih discovery penyediaannya, kemudian kita negosiasi baru buat pesanan seperti itu. Kalau negosiasi biasa. Nah, kalau Minkom, negosiasi tadi itu digantikan dengan Minkom itu. Jadi kita create paket, kita masukin speknya, nah terus kita negosiasi dengan melakukan Minkom begitu sebetulnya agar harganya dapat. Nah, setelah dapat harganya ya barulah kita eksekusi ke penyedia itu. Jadi konsepnya begitu, ya. Jadi sebetulnya apa eh, pada intinya ya tidak tidak ada lagi proses seperti tender mulai dari pendaftaran, unduh dokumen, terus penjelasan segala macam. Makanya tidak ada sanggah. Sering juga tuh yang banyak bertanya di Menkom nggak ada sanggah. Ya beda nggak ada sanggah karena memang sudah selesai gitu. Jadi, 9 acara tadi dicoret semua. Ini sudah eksekusi, ini sudah tinggal beli karena e-purchasing itu konsepnya adalah purchase, beli gitu kan. Eksekusi sudah langsung kontrak. Jadi tidak ada lagi proses dari awal sampai akhir ada masa sanggah. Itu Banyak orang yang enggan pakai aplikasi pinjaman karena takut bunganya yang tinggi. Tapi jangan khawatir lagi karena ada rupiah. ada masa sanggah. Itu kemarin juga saya posting di TikTok Mas Enggar ada ya banyak pertanyaan itu terkait kenapa nggak ada masa sanggah gitu kan semakin tidak transparan semakin bla 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 itu tolong pahami itu bahwasannya ya konsep e-purchasing itu ya berbeda dengan tender e-purchasing pengadaan langsung penunjukan langsung itu adalah non kompetitif atau kompetisi sudah sangat berkurang ibaratnya kita hanya mengundang satu pelaku usaha nah tolong juga ini kepada para PPK ataupun Pokja ataupun PP ya yang mengeksekusi e-purchasing ya. Nah, kita bisa melihat ini sebetulnya butuh kompetisi atau enggak, custom standar atau enggak. Ya kalau butuh kompetisi, kalau ini speknya masih debatable, resikonya tinggi, ya jangan pakai purchasing. Kan pasal 50 sudah membolehkan, ya purchasing itu wajib, tapi kalau tidak efektif efisien, ya silahkan menggunakan metode lain. Begitu, Mas Enggar, teman-teman semuanya. Ya.
Pak Heldi, berarti mirip sama kayak tender cepat ya, Pak? Nggak ada masa sanggah juga kan kalau nggak salah? Ya mirip dengan tanda cepat. Nah, Oh, apa kalau gini, simpelnya begini, apa bedanya dengan apa application dengan tanda cepat? Kalau purchasing itu kita point of view-nya produk. Kalau tanda cepat point of view-nya penyedia menggunakan sikap. Nah, jadi kalau purchasing kan dari katalog produk. Kalau tender cepat itu juga katalog penyedia dari sikap. Nah, itu filosofi mendasarnya begitu. Jadi tolong kita apa ya baca aturan, baca perpres itu ya jangan tekstual juga ya. Nah, itu filosofi mendasarnya begitu. Ya. Jadi pakai kacamatanya yang sama nih, kacamata yang sama seperti itu. Ya. Ya seperti baca pelem juga Mas Enggar kan minkom itu minimal dua. Nah, tapi jangan juga tanda kutip, oh ini sudah ada dua produk nih langsung bisa minkom. Lihat dulu ini terjadi nggak kompetisinya gitu kan. Karena kan namanya juga minkom sudah mah mini gitu kan. Ini cuma dua. Ya sudah mini unyil ini. Udah mini unyil gitu. Jadi kompetisinya makin berkurang. Nah, ya bahkan ya kalau itu tidak terjadi kompetisi ya walaupun minkom ya kita negosiasi lagi boleh. Negosiasi boleh seperti itu. Kan ya ini kan bukan bukan hukum acara ya. Ya, walaupun tadi saya nyebut seperti acaranya gitu, tapi kan sebenarnya ini bukan hukum acara ini kan ya ibaratnya substansi masih masih bicara material kalau dalam hukum itu hukum material. Koreksi kalau saya salah nih kalau ada orang hukum ya. Kalau sepengetahuan saya perpres ini tahapan-tahapan ini masih material kalau dari sisi hukum ya belum ke acara kecuali diatur dalam kitab hukum acara pidana gitu kan acara pengadaan nah gitu kan. Nah, ini baru masih masih material sehingga kalau material kan kalau kata Profesor Mahfud mah ya kita bisa melihat substansinya dan selama tidak dilarang itu masih boleh dilakukan kalau material gitu kan. Itu kata Prof Mahfud gitu misalnya. Bahkan kalau dalam apa perdata kan ya material itu kalau ada yang ngaku bisa langsung diterima. Tapi kalau dalam pidana ketika ada yang ngaku saya membunuh harus dibuktikan dulu katanya gitu. Nah, itu mah dah itu terlalu panjang ke YouTube yang lain. menurut Silakan. menurut keyakinan Prof Mahfud ya, Pak. Ya, lu bikin orang ngampun itu. Ya itu tapi intinya tadi dibedakan antara material, substantif dengan acara ya. Nah, kita kan bicara kan substansi, bicara material sehingga ya kalau tidak dilarang ya bisa kita lakukan seperti itu. Dan point of view-nya ya tadi kita bisa melihat juga dari sisi aturannya bagaimana tidak hanya sekedar bunyi perpres. Nah, dalam bunyi perpres itu substansinya apa sih, filosofinya apa sih? Sehingga tidak ya itulah tidak jadi tidak gaduh lah ya itu casing kan gaduh kok nggak ada sanggah nah, gaduh gitu. Silakan ada teman-teman yang lain apabila Oke, yang ada Mas lagi Pak Heri. Heldi dari Pak Kusriyadi Zainuddin. Nah, bertanya nih, kalau untuk pekerjaan desain and build, DB, tahapannya bagaimana Pak Heldi? Send Desain and and build. Mm-mm. Ini pertanyaannya Berarti ya dia ya perancangan juga. ya Perencana sebetulnya sekaligus kurang kontraktor ya Pak ya? sebetulnya kalau tahapannya sih sama menurut saya dalam artian ini tergantung ini apakah dua file apakah dua tahap intinya kan perbedaan utamanya adalah dari nomenklatur kan desain and build jadi konsultan dan apa konstruksi disatukan. Nah, tinggal kalau dalam acaranya pemilihannya bagaimana? Ya apakah ini kalau satu file sih nggak mungkin biasanya desain and build kan biasanya kompleks ya. Ya kalau mau dua file dua tahap, ya tinggal mengikuti itu aja. Kalau dua file berarti pemasukannya sekali dibukanya dua kali. Atau kalau kita mementingkan kualitas betul-betul ya dua tahap berarti pemasukannya dua kali, evaluasi juga dua kali. Dan nanti yang masukin harga hanya yang terbaik saja. Jadi ya mau dengan maksudnya jenis barang jasa itu ya semuanya juga ada 9 acara itu mau dengan barang konstruksi jasa lainnya ya sama juga ya konsultan berbeda sedikit tadi ya design and build ya berbedanya karena apa konsultan dan apa konstruksi itu nyatu gitu ya tapi ya treatmentnya tergantung kalau memang dia dua tahap berarti lakukanlah dua kali pemasukan dua kali pembukaan kalau dia, nah termasuk juga tata cara penilaiannya bagaimana? Apakah sistem nilai atau biaya selalu ekonomis? Mungkin sistem nilai ya, mungkin sistem nilai kayaknya. Ya, sistem nilai berarti itu juga tidak tidak berpengaruh terhadap tahapan ketika
mau dengan sistem harga terendah, mau sistem nilai atau bisa ekonomis, ya ketika evaluasi ya gunakanlah tata cara itu. Misalkan kalau menggunakan dua file, ya berarti pada file kedua kita melakukan, pada file pertama kan ada teknis kan, nah teknis tersebut kita nilai gitu kan, dengan apa, dengan angka ya, dengan angka plus 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 bobotnya. Kemudian juga ketika file kedua baru kita komunikasikan dengan harga posisi nilai. Seperti itu kurang lebih. Jadi sama aja sebetulnya, konsepnya sama aja. Gitu Mas Enggar. Ada lagi di saya Siap. tuh nggak bisa nih. Oke. Ini kalau Pak Kusriyadi mau ada tanyain boleh apa ya? Kalau misalkan dari penjelasan ada yang kurang atau mau ditanyakan lagi silakan Bapak Ibu. Ini Silakan kita kalau ada apa-apa jalin diskusi silakan. aja ya, maksudnya dari Ya. pengalaman di lapangan atau mungkin ada yang masih bingung, Bapak Ibu bisa kita diskusi bareng-bareng dan nanti eh, penanganannya atau pakai metode apa gitu yang sesuai nanti bisa konfirmasi ke Pak Heldi. Nah, Yang eh, ini dari Bu Eni, Pak Eni apa Bu Eni? Bu Eni kayaknya ya. Izin bertanya Pak, ini untuk menentukan tenaga ahli jasa konsultansi perancangan, pengawasan dan tenaga ahli K3 bagaimana caranya? Ini udah dibantu juga sih sama Pak Surahmat KPBJ Gorut. Jadi bisa pakai Menteri PUPR, SE Menteri PUPR. Kalau nggak salah ada juga di Inkindo ya, Pak Heldi. Kalau tenaga ahli tuh. eh Mas Enggar boleh diulang, barusan terputus-putus suaranya Mas Enggar. Oh Mau ya, tanyakan apa tenaga ahli mana? iya, dari Penentuan? Bu Eni bertanya Pak, untuk referensi atau menentukan harga biaya tenaga ahli, jasa konsultan perancangan, pengawasan, sama Oh ya, K3. Nah itu referensi acuannya bisa ya, pakai ya. apa ya Pak dasarnya gitu. Nah ini kalau dari Pak Surahmat udah ngasih surat edaran Menteri PUPR Ya. gitu. Oh ya, Silakan betul. kalau Pak Heldi ada Ya, ya, tambahan ya. lain Pak. Ya, makasih Mas Enggar. Bu Yani, iya, Mas Rahe, Pak Rahe, makasih juga. Ya pada intinya tadi betul dari SEPU ada, dari Inkino juga bisa. Namun yang paling mendasar adalah ini Mas Enggar dan para teman-teman semuanya. Kita itu dalam konsultan seringkali saya masih lihat itu mempersyaratkan tenaga ahli yang terlalu tinggi spesifikasinya. Jadi minta S2, S3 gitu ya. Tidak di cross check di lapangan, apakah kira-kira ada nggak nih S2, S3-nya yang pengalaman 10 tahun, 15 tahun, kira-kira ada nggak di lapangan. Jadi, nah sehingga terus karena tenaga ahlinya terlalu tinggi, nanti juga harganya juga tinggi gitu kan. APS-nya jadi tinggi ya. Jadi, nah kadang akhirnya dipepet-pepet turun-turunin akhirnya remunerasinya seperti itu. Nah, bagaimana yang baiknya? Ya baiknya ketika kita memerlukan tenaga ahli, ya realnya aja lah. Kita tuh butuhnya S1 atau memang harus S2, harus harus tahu apa yang bisa membedakan hasil yang dibuat oleh S1 dengan S2 gitu ya, atau oleh S3 gitu kan. Jangan hanya sekedar oh ini kayaknya S2 nih keren nih, S3 padahal di lapangan nggak ada. Akhirnya nanti jalan pramuka lagi berperan nanti kan. Nah, itu yang masalah itu ya. Itu saya juga waktu sebelum COVID, tapi sudah lama ya, waktu waktu sebelum COVID masih ada yang nelpon tuh, Hel pinjam ijazahnya Hel ya, saya mau seleksi katanya. Ya kenapa? Karena S1 geodesi 10 tahun pengalaman jarang, jarang apalagi mau minta S2, S2 lebih 10 tahun jarang gitu kan. Nah, itu ijazah-ijazah yang jarang itu ya jangan jangan dipersyaratkan terlalu tinggi. Mungkin D3 mungkin. Kalau untuk survei pemetaan mungkin cukup D3. Nah, itu tolong jangan terlalu tinggi. Banyak kasus seperti itu. Nah, jadi kalau terlalu tinggi, pertama nanti ijazahnya dilukis ya, termasuk sertifikasinya dilukis itu ya, di Jalan Pramuka dilukis istilahnya. Terus yang kedua nanti remunerasinya juga jadi biasa kan kita HPS kan rendah ya, pagu anggaran kita rendah sehingga akhirnya harganya diturunin tidak sesuai dengan SBU. Jadi kita minta S2 15 tahun harusnya 25 juta, 30 juta, kita jadi cuma 15 juta. Nah, itu juga jadi ya tidak fair juga seperti itu. Jadi mendingan ya sesuai aja di lapangan, cek lagi dan ya kita bisa tanya-tanya ke ahlinya kira-kira ada nggak di lapangan seperti itu. Ya tentunya nanti tadi kalau untuk referensi silahkan bisa dari pemerintah, PU kalau konstruksi ya, atau dari Inkindo ya, atau dari ya sebetulnya seperti tali HPS lah, bisa dari
asosiasi ya. Dan juga, tapi jangan lupa yang sering dilupakan itu adalah ketika negosiasi. Negosiasi itu kan ada angka dalam Perlem 12 juga ada angka apa? Kalau nggak salah saya apa 2 kali gaji dasar gitu ya, gaji pokok. Nah itu sebagai dasar negosiasi atau 4 kali gaji pokok kalau dia freelance ya. Jadi antara karyawan tetap dengan freelance itu ketika negosiasi kita harus dapat tuh. Jadi ketika HPS dapat harga pasar, ketika nego kita harus dapat gaji pokoknya, gaji gaji realnya berapa. Itu sebagai base negosiasi seperti itu. Gitu Mas Enggar? Ya, sama ini biasanya PLD biasanya ada justifikasi ya Pak. Maksudnya untuk menentukan tenaga ahlinya harus S1 atau S2 atau S3 pengalamannya misalkan Oke. ya kenapa harus 10 Ya, tahun gitu, kenapa selama ya, itu. ya, Terus biasanya benar. kalau di SKK itu kan dia ada jenjangnya ya, jenjang muda, madya, utama. Nah Iya, itu iya. kenapa harus itu gitu ya Pak? Oke. Sesuai Ya, scope, ya sesuai itu scope atau pekerjaannya kan biasanya. benar, benar. Iya Heeh. betul. Jadi ya kita lihat pekerjaannya apa nih. Ya, ya harusnya sama ahlinya ya. Tapi kesadarannya begini, kalau dalam kompetensi pengadaan kan kita bisa lihat ini pekerjaannya itu apakah hanya sekedar operator, hanya sekedar eksekusi aja. Kalau eksekusi aja operator berarti ya junior procurement officer berarti ya apa ahli pertama bisa atau sudah melakukan apa analisa mengumpulkan data, mengolah data, analisa, mengumpulkan informasi, ya berarti itu sudah ahli muda seperti itu. Oh tapi ini sudah apa ekstraksi, analisis, terus apa mengevaluasi, membuat model baru segala macam. Oh berarti bisa ahli media nih, ya tergantung bagaimana kebutuhan kita. Jadi kalau sekedar operator, ya berarti junior procurement officer ataupun ya junior officer berarti ya yang apa yang S1 atau bahkan D3 sekedar operator bisa gitu. Jangan kita sekedar operate aja, cuma sekedar analisis sederhana minta S2 kan. Aduh. Gitulah mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Iya. Sama ini biasanya Kalau enggak Pak ya jalan pramuka nanti, jalan dilukis ya. Pak Heldi, dilukis ya. perhitungan Mendes perlu nggak sih Pak? Kan kadang kalau di Inkindo tuh biasanya dia rate-nya itu per bulan ya. Ya Kalau ya ya ya. nah biasanya kan kadang aktualnya di lapangan nggak genap sebulan gitu, atau Ya misalkan ya ya. cuman beberapa Ya minggu. ya. Nah itu perlu juga dipertimbangkan ya Pak. Maksudnya Ya ya ya. uh, uh, Ya ya. terkait kadang ada yang Ya bilang 1 bulan di kontrak gitu untuk ya ya. Ya. misalkan tenaga ahlinya, padahal aktual di lapangan Ya. ketika di timeline pekerja cuma seminggu, tapi kita Oke. bayarnya full sebulan gitu. Ya ya. Uh-uh. Ya itu betul sekali Mas Enggar itu kembali ke jenis kontraknya. Jadi kalau kontraknya harga satuan, kita harus jelas output base-nya apa untuk setiap tenaga ahli itu. Jadi kalau apa kalau lamsam kalau kontraknya lamsam ya output base-nya harus jelas. Berarti kita apa harus tanpa melihat absensi, tanpa melihat kehadiran, yang penting tercapai outputnya kalau untuk lamsam. Nah, kalau untuk waktu penugasan ya harus apa nanti ya harus kita hitung jelas berapa per harinya atau bahkan per jamnya mungkin ya atau per bulannya tergantung nanti apa pekerjaannya sedetail apa. Nah, itu harus jelas itu berapa dia hari bekerja atau bulan bekerja atau bahkan berapa jam bekerja gitu kan. Kalau waktu penugasan. Nah, biasanya waktu penugasan itu ya belum jelas, belum clear berapa volumenya segala macamnya. Gitu, Mas Enggar ya kembali ke jenis kontraknya dan jenis pekerjaannya. Tapi kalau Siap. jenis pekerjaan yang sederhana sudah bisa dipastikan itu ya lamsam aja langsung gitu. Gitu. Oke, baik. Tapi Semoga kalau kayak pengawasan kan kadang fisik ada terlambat itu ya mau tidak mau pakai waktu penugasan tuh kalau pengawasan. Karena fisiknya telat itu kan atau bisa lebih cepat juga fisiknya. Oke, baik Pak Heldi, terima kasih. Oke, Bu Eni, semoga menjawab ya Bu terkait pertanyaannya. Jadi eh, ada 2 referensi, bisa dari PUPR ataupun dari Inkindo. Tapi perlu diperhatikan terkait kebutuhan aktual lingkup pekerjaannya seperti apa gitu. Jangan sampai overspec lah bahasanya atau melebihi dari pekerjaan yang di lapangan yang dibutuhkan seperti apa. Oke,
Lanjut ke Pak Rahmat Salam. Bagaimana cara Pokja untuk menentukan passing grade pada masing-masing unsur dan subunsur pada konsultan konstruksi? Iya, iya. Ini Ah, ada ini out of bagus nih. context nih Pak. Ya. Ya, nanti kita bahas di sesi evaluasi. Tapi sebagai gambaran begini, tapi itu penting, itu sering itu. Jadi ketika kita menggunakan Bobot ya, sistem bicara nilai, bobot. ya untuk bobot, untuk nilai, tolong bisa memegang konsepnya bahwasannya sistem nilai itu kita mengkuantifikasi. Nah, seringkali kita mengkuantifikasi, mengangkakan itu bukan berdasarkan substantif, tapi berdasarkan administratif ataupun hanya statistik aja. Jadi sistem nilai itu kita mengangkakan, saya ulangi, kita mengkuantifikasi itu harus berdasarkan substansinya apa. Jadi jangan hanya sekedar apa, misalkan jadwal. Kalau lebih cepat nilainya 100, kalau sesuai 70, kalau lambat 50 nggak boleh, lambat terusnya nggak boleh ya 70 kali kan. Nah itu kan hanya sekedar statistik aja seperti itu. Atau dalam apa tenaga ahli, kalau S3 nilainya 100, S2 nilainya 70 gitu kan. Jadi seolah-olah hanya range seenaknya aja gitu, bukan seenaknya maksudnya, oh maksimal 100, oh sedang 70, oh minimal 50 gitu ya. Tidak seperti itu. Ya harus dilihat dalam artian secara real bagaimana. Misalkan kalau realnya misalkan ya, kalau kita bicara drone itu kan kameranya ada yang apa, ada yang misalkan black and white, ada yang resolusi 1200, ada yang resolusi 4000, 4K, ada HDD, FDD. Nah, itu real tuh. Oh, berarti kalau paling tertinggi HDD berapa nih nilainya? FDD berapa nilainya? 4K berapa nilainya? 2000 berapa nilai 1000 black and white. Nah, itu range-nya berdasarkan real. Tidak sekedar maksimal 100, sedang 70, kurang 50 gitu ya. Tapi realnya bagaimana gitu. Jadi ada pembeda realnya seperti itu. Nah, kemudian juga kayak tenaga ahli juga. Kalau tenaga ahli, emang kalau S2 10 tahun dengan S1 10 tahun akan menjadi perbedaan apa? Real di lapangannya akan menjadi membedakan apa gitu kan? Nah, itu akan menjadi penilai, jangan sekedar oh kalau S2 100, ini 70, tapi akan menjadi pembeda apa gitu kan seperti itu. Nah, kemudian terkait bobot ya, itu ya adalah tadi dari substansi minimalnya. Oh, ini misalkan tadi drone. Drone ini minimal saya minta 4K. Ya berarti 4K itulah adalah yang minimal nilainya. 4K itu misalkan di set nilainya 50, ya berarti 50 itulah yang menjadi nilai minimalnya. Jadi intinya tolong sistem nilai itu dikembalikan ataupun dihubungkan dengan substansinya. Jadi tidak hanya sekedar ADM saja. Dalam artian alat juga alat. Antara 10 alat dengan 5 alat ini yang menjadi berbeda apa seperti itu. Gitu Mas Enggar? Bentar, Berarti harus punya reasoning ya Pak, alasan dibaliknya kenapa sih membobotkannya tuh porsinya seperti itu gitu ya. Jangan betul. jangan jangan langsung disamaratakan gitu ibaratnya, atau langsung ditembak sekian sekian gitu total angkanya. Tetap harus ada Ya, ya, pertimbangan yang ya. mendasar. Yang banyak itu betul. Pertimbangannya biasanya hanya sekedar tadi statistik ataupun range saja. Oh, ini 180. Kalau range-nya ada 5, oh berarti 180. Berapa lagi 60, 40 gitu. Tidak seperti Oh, itu gitu. Harusnya disubstansikan. Dan apa? Dan apa maksudnya itu juga apa? eh, subs- Ketika kita pakai sistem nilai, kita mencari substansi yang memang bisa dikuantifikasi. Jadi kata kuncinya hmm, substansinya apa? Bukan sekadar semuanya dikuantifikasi, tapi ini apa kuantifikasinya sebetulnya tidak nyambung dengan substansinya. Ya hmm, kayak tadi misalkan drone ada range-nya, kemudian apa alat juga kan ada memang menjadi beda tuh. Kan drone kan beda kan antara high definition apa FDD, nah 4K beda-beda tuh ya. Dengan ya, giroskop atau enggak itu beda tuh ya. Nah, apa kalau alat juga mungkin kalau kapasitas sekian bisa beda, kapasitas sekian beda. Bukan sekedar statistik gitu. Jadi membuat range apa? Sekedar range apa? Range apa maksudnya?
berdasarkan range yang administratif seperti itu, tapi betul-betul terkait dengan substansi di lapangan. Nah, itu filosofi dari sistem nilai. Jadi bukan hanya sekedar mengangkakan persyaratan. Nah, kalau yang saya lihat itu hanya sekedar mengangkakan persyaratan, ya. Nah, tapi ya kalau jadi jangan sampai sistem gugur tapi diangkakan gitu. Sistem gugur diangkakan tuh kalau tepat waktu 100, kalau lebih cepat 100, kalau tepat waktu 80 gitu kan. Nah, kalau kurang gitu gugur. Tapi kan sebenarnya sama aja dengan sistem gugur gitu kan. Kurang lebih gitu kan. Jadi jangan mengangkakan sistem gugur, tapi mengangkakan hal yang memang bisa kita kuantifikasi, memang realnya ada range-nya seperti itu kurang lebih. Itu yang Kalau perlu jadi poin penting dalam sistem nilai gitu. Tidak sembarangan. kalau kayak gini bisa nggak Peldi? Misalkan kayak Hmm. kita pembuktian teknisnya lewat kontrak gitu ya, pengalaman si penyedia. Terus kita nilainya dari kesesuaian ruang lingkup em, yang sudah pernah dikerjakan dengan Mm-mm. eh, Ya, yang kita kalau yang kita butuhkan. hmm, Terus terus dinilai juga nilai paketnya. Jadi total dari berapa paket yang dilampirin, mereka udah mengerjakan berapa berapa miliar gitu misalkan. Nah, itu untuk ngukur misalkan dari finansial atau kemampuan keuangannya. Itu itu bisa seperti itu ya, Pak ya, Peldi? ya kalau di pemerintah kan sebetulnya finansial keuangan nggak terlalu jadi concern ya sebetulnya ya, Kayak kecuali kalau di SKP, KPPU ya. SKN, sisa Ya. kemampuan paket, sisa Nah, itu kemampuan kan orang. ya itu kan konteksnya berbeda ya. Kalau SKP itu sisa kemampuan paket itu kan Paket. itu dia sedang mengerjakan berapa paket sekarang gitu ya. Jadi Hmm. maksimalnya kan kalau usaha besar kan 6 ya, kalau usaha kecil tuh 5, kalau usaha besar boleh nambah kalau waktu tahun-tahun sebelumnya emang banyak mengerjakan paket, nanti dikalikan dengan 1,2 kalau nggak salah ya. Jadi kalau 10 paket bisa jadi 12 paket tahun ini seperti itu. Itu ya kemampuan dia untuk melakukan sejumlah paket secara bersamaan itu kan ya. Nah, itu Ya. konteksnya kualifikasi itu, konteksnya kualifikasi. Kalau tadi kan sistem nilai di penawaran ya. Nah, itu makanya kalau saya di pemerintah nih Mas Enggar, per- pembedaan antara kualifikasi dengan penawaran tuh sangat rigid gitu ya, sangat jelas. Oh, Kalau bicara SKP berarti kita bicara kualifikasi. kualifikasi. Dari sistem nilai berarti kita penawaran tuh, penawaran, pelaksanaan seperti itu. Gitu ya. Oke, Ya itu oke. termasuk penilaian tapi penilaian kualifikasi. Jadi sekali Menarik, lagi menarik. tolong teman-teman kalau menggunakan sistem nilai, tolong ya bukan hanya sekedar mengangkakan sistem gugur gitu ya, tapi harus bisa mengkuantifikasi hal-hal yang memang substantif ya, pengaruhnya terhadap pelaksanaan di lapangan, begitu. Ya. Masih ada di chat, saya nggak bisa buka chat, masih nggak? Habis Siap. ya? Nggak bisa? Oh, kayak menarik ya Pak nanti untuk dibikin satu sesi untuk mungkin bahas terkait sistem nilai ya, pembobotan tadi. Mm-mm. Oh, asli ya? Oke, Boleh, siap. ini Siap, terakhir ya siap. Pak. Karena udah pukul 9 juga ini Bapak Ibu semua. Nah, ya. Dari Bu Masriah, Nah, pertanyaannya di luar konteks. Jadi ini ada kondisinya surat pesanan sudah ditandatangan. Kemudian si penyedia ini mengirim barang, nah ke lokasi. Nah, ketika sudah sampai barangnya dikonfirmasi oleh penerima, ada penolakan karena ternyata barang yang dikirim beda spek gitu. Sedangkan di lokasi lain itu barangnya dibutuhkan. Nah, ternyata pas ditelusuri ini ada kesalahan oleh tim verifikasi saat des. Saat des tuh maksudnya apa ya? Mungkin konfirmasi kali ya. Nah, kemudian dari sisi penyediaannya mengusulkan apakah bisa untuk perubahan volume dan lokasi. Nah, terus kalau di sistem bagaimana membatalkan surat pesanan itu, Pak? Karena kalau di adendum nilainya di atas 10%. Oh. waduh. Atau dari Ya, Bu Masria mungkin mau on cam atau mana? on mic gitu, silakan. Biar Mas Deh, ini takut saya KPU, ini salah nih KPU kalau mendengarnya. misalnya. KPU ini. KPU ini Mas Deh. Ya intinya kalau di atas 10% nggak boleh ya Mas Enggar ya.
intinya adenum di atas 10% nggak boleh. Terus yang Izin Pak, kedua maaf nih, ini kalau tadi. Halo Pak, tanya, selamat malam Pak Ya, Edi. malam, Maaf apa ya, kabar? Alhamdulillah Pak. Nyimak sih, cuma kadang ini suka turun naik follow ininya Pak, sinyalnya. Iya, 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 Pak, iya. Di jadi mana tuh soalnya Pak posisinya lupa? di Kemenkes Pak. Oh iya, 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 iya. Siap, siap. Pak, jadi ada kasus tadi yang saya chat itu mau Hmm, solusinya Pak. Jadi maksudnya kan usulan kan memang dari daerah gitu ya Pak ya. Terus kan hmm, sebelum diproses oleh PPK itu kan dilakukan des oleh pemilik program dengan pengusul. Jadi ya oleh terus diproses lah oleh PPK melalui hmm, katalog. Terjadilah kontrak ya Pak ya, singkat ceritanya. Kemudian hmm, barang itu sesuai usulan lokasi, hmm, kan memang ada beberapa lokasi. Kan itu ada ada dua tipe ya Pak. Contohnya untuk CKG hmm. lah. Terus ada dua tipe, Iya, iya. ternyata di lokasi A itu dia tidak mengusulkan tipe tipe itu, tapi di lokasi lain dibutuhkan tipe itu gitu. Jadi kayak ini ya Pak, miskomunikasi, miss pengusul lah gitu. Hmm, Terus maksudnya itu kalau kan ternyata setelah dihitung diajukan oleh si penyedia untuk perubahan lokasi dan perubahan volume pastinya akhirnya jadi nambah di satu lokasi, berkurang di lokasi yang lain gitu. Nah setelah dihitung kan jadi di satu lokasi itu nilainya kan di atas 10%. Nah hmm. kan kalau dilakukan adendum sesuai dengan aturan tidak memungkinkan ya Pak dari harga kontrak di Betul. awal. Hmm, Tapi di satu lokasi memang jadi berkurang itu kan karena ada pengurangan volume dan tipe penarikan. Itu yang hmm, mungkin yang jadi masalah itu yang di atas 10%. Nah, kan pasti solusinya dibatalkan ya Pak ya. hmm. Oke, terus Nah, terus pembatalannya gimana ya Pak? batal. Belum selain Batal paket mengajukan itu testing maksudnya. Barangnya ya apa sih? Maksudnya barangnya apa sih? apa ya ini apa sih Produknya apa? apa untuk Regen, pemeriksaan regen. sih CKG Pak untuk Oh, pemeriksaan kesehatan gitu. ya Oh, regen lah PCR. pemeriksaan. Ya, 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 ya. Kalau Ya, ya, ya. Ya kayaknya ini mendingan. Terus, terus. ya, maksudnya belum ketemu sih Udah? solusinya. Karena kan kalau lewat Oh, itu udah telepon lewat LKWP harus mengajukan etiket gitu kan. Sementara kan iya, iya. barang itu dibutuhkan karena memang agak mendesak. Gitu Pak, jadi belum menemukan jalan terbaiknya gitu. Iya, iya, iya. Ya, pada intinya, gini, ini kan ada tadi ya, di kesehatan kadang kan menyangkut nyawa segala macam gitu ya, urgent. Iya betul. Ya, tadi pembatalan kalau belum bisa diakomodir oleh sistem, itu bisa saja dilakukan secara manual. Dalam artian ya PPK ya bersurat ataupun membuat surat pembatalan kontrak seperti itu kan, pemutusan kontrak ibaratnya dari SP Oh, seperti itu. Jadi dilakukan secara manual. Nah, sistem ya kita kirimkan ke Pusban segala macam ya bisa 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 bersurat ya. Itu ya. paralel aja. Tapi lakukanlah pemutusan secara manual. Nah, kemudian tadi kalau ada kebutuhan yang mendesak segala macam di lapangan, ya tentunya sesuai dengan pasal 38 ya terkait penunjukan langsung, bisa saja itu dipilih pelaku usaha lain itu kan untuk meneruskan pekerjaan tersebut. Jadi ketika terjadi kegagalan kontrak kan sesuai pasal 38 itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Tapi tentunya oleh KPA harus dipastikan dulu ya bahwasanya ini akan dilakukan penunjukan langsung. Dan itu penunjukan langsung jangan takut, oh nanti penunjukan langsung tuh kayak gimana. Ya kalau memang Hmm. sesuai pasal 38 dan kita bisa menjaga pagar pengadaan, tidak tertembus etika, prinsip masuk ya sudah tidak masalah gitu kan melakukan penunjukan langsung. Atau pengadaan langsung kalau nilainya tidak sampai 200 juta. Begitu paling solusinya, Mas ya. Oh, jadi Kalau belum bisa bisa menjawab, manual ya Pak ya? gimana?
Bisa Ya, dilakukan intinya sih, manual ya? intinya memang sekarang pasal 70 pengadaan itu semua secara elektronik ya. Tapi kalau elektroniknya apa tidak bisa Memperlambat. menyesuaikan dengan waktu waktu kita dalam hal ini kan masalah kesehatan, masalah nyawa juga kan ya. Ya mau Iya tidak mau betul. kita lakukan secara manual seperti itu. Masa mau ini pasien segala macam harus nunggu dulu elektronik gitu kan? Ya seperti itu. Ya ibaratnya kalau di Eh, rumah sakit listriknya mati gimana ya mau tidak mau juga ya manual aja dulu gitu kan pakai lampu emergency dulu gitu. Begitu Mas ya, Baik, menyesuaikan berarti semuanya tetap silakan. tetap ada ini ya Pak, tetap ada surat dari KPA dulu ya? Ya, tetap ada KPA dan yang 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 apa yang inaproknya tetap juga bersurat ke Pusban. Jadi paralel lah semuanya. Tapi Oh untuk gitu. memenuhi kebutuhan ya tadi sesuai pasal 38 ya kita bisa menggunakan metode lain itu kan ketika putus kontrak. Gitu. Oh baik Pak. Ya Hmm. paling ada WA ke saya pencerahan. aja kalau belum ini ya masih belum ada ini soalnya udah terjadi di lapangan sih ya. Kadang Ya Mas baik Pak. Enggar kalau terjadi di lapangan ada hal-hal yang belum terakomodir kadang-kadang seperti itu. Iya soalnya kan kalau BPK udah masuk tuh jawabnya agak susah Pak ya aturan mana yang dipakai. Dan kitanya baca aturannya Teori. kan setengah-setengah gitu. Siap, siap, siap. Gitu, iya. Oke. Makasih ya Pak Ya, Edi. sama-sama. Makasih Mas Terima kasih. Enggar. Sama-sama, Bu Terima Mas kasih. ya. Semoga menjawab ya, Bu. Nanti kalau Iya misalkan alhamdulillah. diperlukan konsultasi lebih lanjut, nanti boleh sama langsung ke Pak Heldi. Silakan untuk konsultasi penanganannya seperti apa. Baik, Oke, terima kasih ya. baik. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, dan sudah disampaikan juga, maksudnya materinya oleh Pak Heldi terkait penjadwalan proses tender baik prakualifikasi maupun pasca, juga e-forecasting gitu ya. Nah, semoga materi yang disampaikan tadi dapat mencerahkan gitu ya, Bapak Ibu semua yang tadi mungkin masih belum tahu tahapan-tahapannya atau rundown acara tahapan tadi. Nah, kedepannya bisa lebih tahu cara menempatkan pengaplikasiannya nanti pada saat bekerja di instansi masing-masing gitu. Alhamdulillah malam ini cukup interaktif ya Pak Eldi ya. Pertanyaan dari para peserta Ya. kayaknya memang masih banyak masalah-masalah yang dialami gitu yang dari para PPK maupun eh, Pokja yang memang secara proses keseharian di lapangan gitu ditemukan masalah-masalah seperti ini. Nah, makanya mungkin nanti Bapak Ibu semua karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami belum bisa untuk menjawab keseluruhan pertanyaan yang ditanyakan, tapi nanti kita ada grup WhatsApp sudah di-share juga di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu yang belum bergabung silakan bisa join dan mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut di luar dari kelas kita malam hari ini gitu, Bapak Ibu boleh tanyakan di sana gitu. Baik, mungkin Pak Eldi sebelum ditutup ada closing statement ya atau pesan singkat mungkin bagi para para peserta kelas ya malam hari ini. Silakan Pak Eldi. Terima kasih Mas Enggar. Ya seperti biasa ya teman-teman semuanya, ya kita sama-sama belajar terkait pengadaan barang jasa ini, namun ya tetap semuanya kembali ke pagar pengadaan itu ya, kita menjaga integritas itu ya apa bukan ke masalah-masalah yang besar, tapi ternyata kita menjaga integritas dalam pengadaan itu ya dari hal-hal kecil ya, mulai dari tadi apa masalah-masalah ya bagaimana berinteraksi dengan pelaku usaha, bagaimana kita membuat spesifikasi yang betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan ya dan seterusnya. Tapi intinya ya semuanya berawal dari diri kita sendiri lah dan hal kecil ya tentunya ya kita mulai untuk bisa menjaga integritas ya dengan terus menambah pengetahuan kita dalam pengadaan. Itu aja Mas Enggar, terima kasih Mas Enggar, terima kasih Pak Sasio, teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Salam pengadaan dari Bogor. Salam pengadaan dari Jakarta, Pak Eldi. Apa manfaat pinjam di Rupiah Cepat? Enaknya pinjam di Rupiah Cepat, saya bisa dapat limit hingga 100 juta, bunga mulai dari 0,01% dan tenor hingga 12 bulan. Rupiah Cepat. Salam pengadaan dari Jakarta, Pak Eldi.
Salam olahraga. Oke, Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya izin untuk boleh on cam bentar ya. Kita mau coba screenshot nih. Kita lihat masih ada banyak peserta yang masih on standby gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa on cam sebentar, kita foto bersama. Ya, silakan. Asasnya itu yang dari Malaysia nggak dipanggil dari Malaysia itu. Jadi apa dari Udah Malaysia saya tuh? invite tapi keluar lagi. Puyeng Oh kali. gitu. Harus Harusnya pakai kita bahasa sapa Melayu, ya, Pak Pak. Heldi. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Oke, Kasih Pak. siap. Terima Sip. kasih Mas Enggar, Pak Heldi. Ya, terima kasih Luar Pak biasa. Satyo, Pak Rahe Kosmik, Pak Heldi, Ini Bapak Ibu semua. ini Saya tutup untuk magnetnya Mas kelas Enggar malam luar ini. biasa nih. Nanti kita ketemu lagi berarti Jumat minggu depan. Kira-kira Insya boleh Allah. di-spill nggak Pak Heldi? Topiknya apa nih buat minggu depan, Jumat? Itu menarik gitu apa? Metode evaluasi menarik gitu, metode evaluasi ya. Banyak Nah, pertanyaan ya. Nah, Pembobotan, kita Pak. metode evaluasi penawaran. Nah, atau dari Bapak Ibu silakan nanti kalau ada ide, saran atau yang mau disampaikan kira-kira topik yang mau dibahas buat Jumat depan, silakan join grupnya di WhatsApp. Nanti bisa sampaikan di situ idenya seperti apa yang mau kita diskusikan Jumat depan. Mungkin itu dulu ya Pak Heldi, Pak Satyo, Pak Rahed, dan Bapak Ibu semua. Saya izin akhiri untuk kelas malam ini. Terima kasih untuk antusiasmenya dan waktunya. Sampai ketemu lagi di Jumat minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. terima kasih warahmatullahi semuanya. Mas wabarakatuh. Eka, makasih ya. Masih Sama-sama banyak. Pak Heldi. Terima Ya. kasih. Makasih aja Lip ya. Mangga, Assalamualaikum.